Halo sahabat terkasih, kita berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai tips merawat panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kapan Anda menyadari bahwa hidup kita ini bukan hanya milik kita, bukan hanya untuk diisi dengan segala macam yang kita sukai dan kita inginkan, tetapi bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, kita sudah ditebus, dan kita ada di sini untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan apa yang menjadi panggilan kita. Baik itu sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai seorang pengusaha, di mana kita menyadari bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk membagikan apa yang kita miliki bagi orang lain. Dan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, juga membagikan apa yang kita miliki, kelebihan kita, dan juga kekurangan kita dapat berguna bagi orang lain. Nabi Yeremia dalam Yeremia 1 ayat 4-5 dan juga ayat 17-19 menyadari panggilan Tuhan di dalam dirinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Namun Nabi Yeremia masih ragu dengan panggilan Tuhan itu karena dia melihat bahwa kondisinya masih muda, dia tidak pandai berbicara. Seringkali kita juga mendapatkan tugas dari gereja, namun kita punya banyak sekali alasan untuk menolak. Baik kita masih muda, kita tidak punya waktu, masih sibuk bekerja, anak masih kecil, atau mungkin ada orang lain yang lebih berkompeten, bukan saya. Namun ketika Nabi Yeremia mengatakan dia tidak mampu, masih muda, tidak bisa berbicara, Tuhan meneguhkan dia, menguatkan dia untuk tetap maju melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Karena Tuhan memanggil, maka dia juga memberikan kekuatan yang dibutuhkan oleh Nabi Yeremia untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya kepadanya. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk dapat bertumbuh dan merawat panggilan ini di dalam hidup kita. Yang pertama, kita perlu mempunyai komunitas rohani di mana kita bisa berjalan bersama-sama, mengatasi saat-saat kita lemah, dengan segala macam kekuatan rohani yang kita juga dapatkan dari pengajaran, dari pembinaan, dari teman-teman kita seiman. Kita perlu melangkah bersama-sama supaya kita kuat sampai akhir. Kalau saat ini Anda sudah punya komunitas rohani, berkomitmenlah di sana supaya bertumbuh. Namun kalau Anda belum punya, carilah. Anda bisa datang ke paroki, search di internet, komunitas-komunitas rohani yang punya masing-masing visi, misi, dan pelayanan yang spesifik dan unik. Dan Anda bisa memilih yang sesuai dengan minat dan juga apa yang Anda rindukan. Yang kedua, kita perlu memurnikan terus-menerus motivasi kita melayani di gereja ataupun untuk memberikan waktu kita bagi Tuhan lewat berbagai macam komunitas ataupun aktivitas. Kita perlu memurnikan motivasi bahwa tujuan kita melakukan segala aktivitas itu bukanlah untuk cari panggung, bukanlah untuk dikenal, tetapi sungguh-sungguh untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama lewat aktivitas yang dipercayakan, yang diberikan kepada kita di dalam kelompok-kelompok kita pilih tersebut. Yang ketiga, janganlah terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan hitung untung rugi dengan Tuhan. Jangan menolak pelayanan yang diberikan hanya karena kita tidak mau berkorban waktu, tidak mau berkorban tenaga ataupun materi. Memang segala sesuatu ada pengorbanan. Namun kita tidak diminta lebih daripada yang kita mampu. Jadi ketika kita diminta, saya yakin kita juga punya untuk diberikan. Karena orang lain juga bisa melihat apa yang ada dalam diri kita yang mungkin kita tidak melihatnya. Ketika kita sehat, kita ada waktu, itu adalah tanda bahwa kita juga masih punya banyak hal untuk kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Janganlah menolak pelayanan, karena Tuhanlah yang memilih dan memanggil kita. Semoga dengan menyadari bahwa Tuhan memanggil kita, kita rela memberikan waktu, diri, tenaga, pikiran, bahkan materi kita untuk melayani Tuhan dan sesama lewat tempat di mana kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayannya, baik itu di gereja, di tempat kerja kita, ataupun di rumah. Panggilan kita yang terutama di rumah dan keluarga adalah tempat di mana setiap hari kita juga menyadari panggilan kita dan memperbaharuinya. Selamat melayani, tetaplah setia.